Selamat datang, semoga kalian selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Senang berjumpa dengan kalian kembali. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat. Melihat kondisi bangsa kita yang sedang dihadapkan pada wabah virus corona, penting bagi kita untuk selalu membudayakan literasi. Literasi atau kemampuan memahami sesuatu, memahami kondisi bangsa kita, sehingga kita bisa melakukan hal-hal yang benar. Lalu, apa yang bisa dilakukan bagi kalian, anak seumuran kalian, agar kondisi ini cepat membaik? Yang pasti, kalian harus tetap tinggal di rumah. Kemudian yang kedua, apapun yang akan kalian lakukan, apapun kebutuhan kalian, pastikan semuanya sepengetahuan orang tua. Jika orang tua kalian tidak ada di rumah, maka kalian harus menunggu kedua orang tua kalian pulang. Pastikan semuanya seizin orang tua. Ikuti semua perintah orang tua kalian dan petunjuk dari pemerintah. Nah, sekarang pemerintah mewajibkan semua orang untuk memakai masker jika keluar rumah. Biasanya anak-anak seumuran kalian sering lupa memakai masker. Untuk itu ada baiknya orang tua kalian saja yang dimintai bantuan atau kakak untuk membelikan kebutuhan kalian tersebut. Sampai di sini bisa dimengerti ya? Nah anak-anak, jadi intinya menjadi seorang anak yang penurut akan menjauhkan kalian dari segala hal-hal buruk tersebut. Nah untuk mempersingkat waktu, sekarang mari kita langsung menuju ke pembelajaran. Pada kesempatan ini ada 4 topik yang akan dibahas. Yang pertama pendahuluan, meliputi tujuan pembelajaran, motivasi, dan persepsi. Kemudian topik kedua, tari suling dewa. Nanti akan diberikan melalui audiobook. Topik ketiga, seni tari di Indonesia. Nanti kalian akan disajikan sebuah video. Kemudian topik terakhir, evaluasi. Nanti akan diberikan melalui kuis. Baik, langsung saja kita menuju topik yang pertama. Pendahuluan. Tujuan pembelajaran ada 4. Yang pertama, melalui kegiatan mengamati dan berdiskusi, siswa mampu mengidentifikasi urutan peristiwa dalam teks non-fiksi dengan benar. Nomor 2. Melalui kegiatan mempresentasikan poster yang telah dibuat, siswa dapat menjelaskan hasil analisis siklus air terhadap kehidupan dengan benar dan percaya diri. Nomor 3. Melalui kegiatan pengamatan, siswa mampu menyebutkan berbagai iringan tari dengan benar. Nomor 4. Melalui kegiatan mencoba, siswa dapat memperagakan gerak berpola lantai pada tari dengan iringan. Baik, dalam pembelajaran kali ini, lakukan dengan pahami semua kewajiban kalian, sehingga kalian bisa bertindak dengan benar. Kemudian nomor 2, selalu berpikir positif. Situasi seburuk apapun, atau tugas sesulit apapun, pasti akan terselesaikan. Asalkan kita selalu berada di jalan yang benar. Yeay, pembelajaran akan segera dimulai. Untuk memulai pembelajaran kita kali ini, silahkan kalian perhatikan gambar-gambar berikut ini. Bercerita tentang apakah gambar-gambar tersebut? Ya, gambar-gambar tersebut bercerita tentang suasana yang terjadi saat musim kemarau. Kekeringan terjadi di mana-mana. Manusia mencari cara bagaimana memperoleh air yang cukup dalam situasi seperti ini. Nah, dalam pembelajaran kita kali ini, kita akan menyimak sebuah cerita tentang cara manusia memperoleh air saat musim kemarau terjadi atau saat kekeringan terjadi. Kita langsung saja menuju topik yang kedua. Air suling dewa. Untuk memahami materi ini, silakan kalian simak audiobook berikut dengan baik. Pahami isinya. Tari suling dewa. Air merupakan sumber kehidupan. Ketika hujan tidak turun dalam waktu lama, bencana kekeringan dapat melanda suatu daerah.
Saat itu banyak kegiatan manusia terganggu karena berkurangnya air bersih akibat kekeringan. Banyak cara dilakukan masyarakat untuk menghadapi bencana kekeringan. Misalnya, di Desa Bayan, Lombok Utara, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Ketika musim kemarau tiba, para tokoh adat atau sesepuh adat Desa Bayan melakukan ritual lewat tarian, yaitu tari Suling Dewa. Tarian tersebut merupakan sarana permohonan doa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa agar hujan segera turun. Jadi, kalian sudah selesai menyimak audiobook tadi. Waktunya bagi kalian untuk berdiskusi. Yang harus kalian diskusikan adalah berdasarkan audiobook Tari Suling Dewa. Tuliskan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan dalam tabel berikut. Silahkan kalian buat tabel seperti ini, lalu jawab pertanyaannya. Nomor 1. Dari mana asal Tari Suling Dewa? Taruh jawabannya di kolom jawaban pertama. Nomor 2. Kapan dilakukan Tari Suling Dewa? Nomor 3. Siapa yang melakukan Tari Suling Dewa? Nomor 4. Apa tujuan dilakukan Tari Suling Dewa? Nomor 5, nomor terakhir. Mengapa air penting bagi manusia? Silahkan kerjakan tugas ini dengan baik. Videonya bisa dijeda sejenak atau di pause. Jika sudah selesai, video bisa dilanjutkan. Ngomong-ngomong, berbicara tentang hujan, belakangan ini lingkungan seringkali dingin. Tolong jaga kesehatan tubuh kalian dengan baik. Nah, untuk sekarang waktunya bagi kalian untuk bercerita. Tugas kalian seperti ini. Begitu pentingnya air bagi kehidupan manusia. Jika siklus air berputar dengan lancar, ketersediaan air di bumi akan terjaga. Tersedianya air di bumi menjamin berlangsungnya kehidupan. Pada pembelajaran 2, kamu mendapat tugas membuat poster tentang dampak siklus air terhadap kehidupan. Pastinya masih kalian simpan. Kini presentasikan postermu di hadapan bapak atau ibu guru dan teman-temanmu. Nah, bisa kalian rekam lalu kirim. Nah, presentasi kalian ya. Silahkan kerjakan tugasnya dengan baik. Jika sudah selesai, video bisa dilanjutkan. Nah, kita sampai di topik yang ketiga, seni tari di Indonesia. Sebelumnya, kita sudah membahas tentang Tari Suling Dewa, yang merupakan tarian dari Provinsi Lombok Utara. Tujuan dilaksanakannya tarian tersebut adalah memohon kepada Tuhan Yang Maha Esa agar dikaruniai hujan saat musim kemarau tersebut. Nah, pastinya masih banyak tarian yang harus kita pelajari. Itulah yang akan kita pelajari sekarang. Seni tari yang berkembang di Indonesia begitu banyak dan beragam. Tarian daerah menggambarkan tradisi dan tata cara kehidupan penduduk di suatu daerah. Tarian biasanya menjadi ciri khas pertunjukan pada upacara adat atau peristiwa penting. Nah, untuk memahami beraneka ragam tarian di Indonesia, silakan kalian simak video berikut ini dengan baik. Indonesia adalah negara yang kaya, terdiri dari beraneka ragam budaya. Salah satunya terwujud dalam seni tari tradisional. Berikut akan kita bahas kesenian tari tradisional di 34 provinsi di Indonesia. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Provinsi Nangro Aceh Darussalam atau NAD dengan tari Saman dan tari Sewdati. Provinsi Sumatera Utara dengan tari Serampang 12 dan tari Tortor. Provinsi Sumatera Barat dengan tari Piring dan tari Payung. Provinsi Riau dengan tari Tandak dan tari Makan Sirih. Provinsi Kepulauan Riau dengan tari Joget Lambak.
Provinsi Jambi dengan tari Sekapur Sireh dan tari Selampir Delapan. Provinsi Sumatera Selatan dengan tari Tanggai dan tari Putri Bekuse. Provinsi Bangka Belitung, tari Campak. Provinsi Bengkulu, tari Andon dan tari Bidadari Teminang Anak. Provinsi Lampung, tari Jangget, tari Melinting, dan tari Bedana. Provinsi DKI Jakarta dengan tari topeng dan tari yapong. Provinsi Jawa Barat, tari jaipong, tari topeng kuncaran, dan tari merak. Provinsi Banten, tari merak dan tari coket. Provinsi Jawa Tengah dengan tari serimpi, tari Blambang Cakil, dan tari Gambyong. Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan tari Golek Menak dan tari Bedaya. Provinsi Jawa Timur dengan tari Remo, tari Reog Ponorogo, tari Padang Wulan. Provinsi Bali, tari Legong, tari Kecak, dan tari Pendet. Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan tari Lenggo dan tari Gandrung. Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan tari Caci dan tari Gawi. Provinsi Kalimantan Utara dengan tari Kancet Ledo. Provinsi Kalimantan Barat, tari Monong dan tari Sapin Tembung. Provinsi Kalimantan Tengah, tari Tambun dan Bungai, dan tari Balean Dadas. Provinsi Kalimantan Selatan, tari Baksa Kembang dan tari Radap Rahayu. Provinsi Kalimantan Timur dengan tari Gong dan tari Perang atau tari Kancat Papatai. Provinsi Sulawesi Utara, tari Mangkat dan tari Polo-Polo. Provinsi Sulawesi Barat, tari Toerang Batu. Provinsi Sulawesi Tengah, tari Lumense, tari Moduai, dan tari Peule Cinde. Provinsi Sulawesi Tenggara, tari Waluampa dan tari Dinggu. Provinsi Sulawesi Selatan, tari Kipas dan tari Bosara. Provinsi Gorontalo, tari Saronde.
Provinsi Maluku. Tari Lenso dan tari Cakalele. Provinsi Maluku Utara. Tari Nahar Ila. Provinsi Papua. Tari Selamat Datang dan tari Musyoh. Provinsi Papua Barat. Tari Suanggi dan tari Perang Papua. Jangan lupa like, subscribe, and comment. Setiap tari daerah tersebut mempunyai pola lantai yang menjadi ciri khusus. Berikut contoh pola lantai tari Seudati dari Aceh. Perhatikan gambar berikut. Yang pertama, pola langkah lurus. Kemudian nomor 2, pola langkah segi 4. Kemudian nomor 3, pola langkah bentuk U. Nomor 4, pola langkah zigzag. Nomor 5, pola langkah bentuk S. Nomor 6, pola langkah segitiga. Yang terakhir nomor 7, pola langkah segi 4 silang. Nah, jadi rata-rata memakai pola lantai lurus, ya. Penyajian tari lebih lengkap dengan iringan. Iringan tari merupakan salah satu unsur pertunjukan tari. Ada iringan tari yang berasal dari tubuh manusia. Ada juga iringan tari yang berasal dari berbagai alat musik benda yang dimainkan. Iringan tari yang berasal dari tubuh manusia, misalnya tepukan tangan, hentakan kaki, dan suara-suara dari mulut seperti siulan dan nyanyian. Iringan tari yang menggunakan alat musik ada yang berupa alat musik tradisional dan ada juga yang berupa alat musik modern. Silakan perhatikan contoh di gambar berikut. Amati dengan baik. Setelah kalian menyimak video sebelumnya dan juga menyimak penjelasan Bapak, sekarang waktunya bagi kalian untuk mencoba. Tugasnya seperti ini. Pilihlah salah satu video tari daerah. Amati baik-baik pola lantai dan gerakan penari. Selanjutnya, peragakan gerakan tarian dengan pola lantai yang sama. Berlatihlah memperagakan gerakan tari dengan iringan tari yang ada di sekitarmu. Kemudian gambarlah pola lantainya. Jadi tujuan akhirnya menggambar pola lantai. Seperti itu. Silahkan selesaikan tugas ini dengan baik. Jika sudah selesai, video bisa dilanjutkan. Akhirnya kita sampai di topik yang terakhir, evaluasi. Nanti akan diberikan melalui kuis. Silahkan cek video deskripsi di jam-jam yang ditentukan ya. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian. Dan jika memang bermanfaat, silahkan kalian share atau bagikan video ini kepada teman-teman agar teman-teman kalian atau makin banyak anak yang memperoleh manfaat dari video ini. Terima kasih Bapak ucapkan. Sampai jumpa.